Shalom, senang menyapa Bapak Ibu Saudara lewat media ini. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya, semua berita, semua informasi yang kita dengar seringkali membuat kita gelisah. Kadang ada berita yang betul-betul kita lihat, kita dengar itu betul-betul mengerikan dan itu membuat kita gelisah. Dan kadang kita dengar berita-berita yang penuh dengan sukacita, ya kita ikut gembira. Jadi tolong dicatat baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya itu semua tergantung dari respon kita. Bagaimana kita berespon terhadap situasi, ya. Terakhir kita beribadah 15 Maret Bapak Ibu Saudara, dan sebelum ibadah kita selesai di 15 Maret, saya sempat duduk dengan beberapa teman-teman untuk berdiskusi, ya, meresponi semua informasi-informasi yang ada ini. Bapak Ibu Saudara, ya, ada beberapa hal yang ingin saya kembali ingatkan kepada kita semua, meresponi semua situasi-situasi hari ini. Ya. Saat engkau ada di rumah, coba renungkan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya coba merenungkan ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Saya merenungkan banyak waktu yang Tuhan izinkan saya pakai untuk coba merenungkan. Dan hari ini saya mau kembali ingatkan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 91, ayat yang keempat itu ada hal yang menarik yang ingin saya sekali lagi tegaskan kepada kita. Di sana ditulis ada kata-kata kepak dan sayap. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kepak, kita bicara sayap, lantas kita ingat dengan unggas, kita ingat dengan induk ayam. Ya, Saudara, kalau Saudara perhatikan induk ayam ketika dia ada anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara, buat anak-anak ayam yang paling aman, tempat yang paling aman adalah di bawah kepak sayap induknya. Jadi perhatikan ketika badai datang tiba-tiba, ya tanpa dikomando, anak-anak ayam itu akan berlari. Ya, waktu malam yang dingin anak-anak ayam itu akan berlari. Tinggal si ibu mengangkat kepak sayapnya dan kemudian dia akan masuk di dalam naungan. Ya, saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara dalam situasi seperti ini, ingat baik-baik ini janji Tuhan buat kita. Jadi pastikan engkau semua ada di dalam kepak sayap Tuhan, ada di dalam lindungan Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan, mari kita pastikan sama-sama kita ada. Nah, saya mencatat ketika anak-anak ayam itu ada di bawah kepaknya, apakah lantas mereka tidak kena dengan angin yang dingin? Lantas mereka tidak kena apabila ada hujan, ada air? Mungkin air itu ada tembus sedikit dari kepak sayap itu. Kena dia, tapi yang saya mau katakan, dia tetap aman. Ya, karena induk ayam tahu banget ya bagaimana kekuatan dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya yang berasa nggak kuat, badai itu terlalu kencang, biasanya induk ayam akan berlari membawa anak-anaknya masuk ke dalam tempat yang lebih aman. Ya, menarik ini Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama di dalam situasi seperti ini respon kita yang benar. Ya, pastikan engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, ya, saya mencatat begini, ya. Dalam Efesus 5:15 itu bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, ya. Jangan hidup seperti orang bebal tapi orang arif. Bapak Ibu Saudara tahu orang arif? Orang yang bijaksana, ya. Saya bisa menjelaskan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kebetulan saya ini beberapa waktu yang lalu divonis dokter punya diabetes, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harus memperhatikan dengan seksama gaya hidup diabetes, ya, orang-orang yang menderita diabetes. Nggak mungkin dong saya makan segalanya, ya, makan segalanya suka-suka saya. Kalau saya sakit, ya itu urusan saya. Ya, bukan lagi Tuhan. Karena apa? Saya tidak hidup sebagai orang bijak, saya tidak hidup menjadi orang arif, tapi orang bebel, orang bilang. Ya, singkat cerita begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita tahu diri kita punya masalah, punya sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, mari
kita maintain tubuh kita sesuai dengan kondisi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan dengan baik-baik dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya, dalam situasi seperti ini, mungkin engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu, engkau kehilangan pekerjaan, engkau mungkin kehilangan banyak order. Dengar baik-baik, mari perhatikan dengan seksama. Tuhan pasti bikin ada banyak pintu-pintu yang Tuhan bukakan supaya engkau bisa menemukannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bilang begini, jadi tenang. Tenang, ya, tenang. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita panik di dalam melihat sesuatu, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan ketemu jalan keluar. Percaya saya, ya, engkau tidak akan ketemu jalan keluar. Karena apa? Ya, saat engkau khawatir Bapak Ibu Saudara, pikiran kita jadi tidak fokus satu dengan yang lain. Jadi kita tidak nyambung Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari kita tenang. Waktu kita tenang kita dapat hikmat. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Percaya kepada Tuhan. Pastikan engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, mari belajar hidup bijaksana. Saya bilang begini, yang paling tahu kekuatan saya adalah diri saya dengan Tuhan. Ya. Jadi mari kita bijak dengan diri kita sendiri. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir saya bilang, jadi tinggal tenang. Tinggal tenang supaya kita bisa berdoa. Itu sebetulnya respon yang Tuhan mau untuk kita miliki dalam situasi-situasi seperti ini. Tuhan memberkati engkau. Shalom.